Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas, yang pada sesi kali ini akan melanjutkan soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata dhaif bahkan palsu. Hadis-hadis populer yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu permulaan Ramadan adalah rahmat. Setiap Ramadan datang, hampir seluruh takmir masjid di belahan dunia meningkatkan program kegiatan sebagai syiar dakwah Islam. Mulai dari tadarus Al-Quran, santunan duafa dan anak yatim, hingga itikaf di penghujung Ramadan nampak rutin terselenggara, berlangsung layaknya agenda tahunan. Demi melengkapi momentum ini, pengurus DKM biasanya rutin mengundang para ustadz atau para penceramah untuk memberikan tausiah Ramadan, terutama sesi kultum yang berlangsung menjelang berbuka puasa, taraweh, atau setelah taraweh. Pada edisi kultum di awal Ramadan, tidak sedikit penceramah yang menyampaikan hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa permulaan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebas dari api neraka. Dan umat Islam Indonesia tidak asing dengan hadis tersebut. Namun demikian, sepertinya kualitas hadis tersebut juga perlu dicermati karena para pakar hadis menilainya sebagai hadis yang tidak layak dijadikan sebagai acuan. Untuk itu, mari kita sama-sama menelusuri otentisitas hadis yang dimaksud, serta meneliti secara ilmiah kualitas dari segi sanad dan matannya. Redaksi lengkap hadis ini dalam terjemahannya bahasa Indonesia yaitu: permulaan bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, sedang akhirnya adalah pembebas dari api neraka. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis dalam Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah bahwa hadis yang kita kaji kali ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam kitabnya Ad-Duafa dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi, lalu Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Muwaddih, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir. Sementara rangkaian sanadnya ialah Salam bin Sawar dari Maslamah bin As-Salt, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah rangkaian sanad dan matan hadis seperti yang ditulis oleh Al-Ukaili dalam kitabnya Ad-Duafa. Telah mengatakan kepada kami Hisham bin Amr, ia berkata, telah mengatakan kepada kami Salam bin Sawar, ia berkata, telah mengatakan kepada kami Maslamah bin As-Salt, dari Al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permulaan bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, sedang akhirnya adalah pembebas dari api neraka.
Sekalipun hadis ini sangat populer di kalangan masyarakat, para pakar hadis menilainya sebagai hadis yang amat lemah. Saking lemahnya, Al-Albani menghukuminya sebagai hadis munkar yang tidak layak dijadikan dalil dalam agama. Adapun sumber kelemahan hadis ini terletak pada dua sosok rawi bernama Salam bin Sawar dan Maslamah bin As-Salt. Kedua sosok ini mendapat penilaian berbeda dari Ibnu Adi, seorang kritikus hadis yang amat kredibel tersebut menilai Salam bin Sawar adalah sosok munkarul hadis, sedangkan Maslamah bin As-Salt adalah figur yang tidak dikenal atau laisa bil ma'ruf. Al-Ukaili bahkan dengan tegas menyatakan bahwa hadis tersebut tidak berasal dari Az-Zuhri, atau di dalam kitabnya beliau menulis la asla lahu min hadisi Az-Zuhri. Imam Adz-Dzahabi, seorang pakar hadis lainnya yang juga populer dengan karya besarnya yaitu Mizanul I'tidal, tidak ketinggalan menilai dua rawi tersebut. Beliau menyebut Salam bin Sulaiman bin Sawar adalah sosok yang tidak kuat hadisnya, sementara Maslamah bin As-Salt dinilainya sebagai sosok yang tidak dikenal, la yu'raf. Beliau juga mengutip penilaian Abu Hatim terhadap Maslamah bin As-Salt sebagai matrukul hadis, yaitu satu istilah yang hanya disematkan pada sosok rawi yang tertuduh sebagai pendusta. Menurut pakar hadis, riwayat Salam bin Sawar ini merupakan cuplikan dari satu hadis yang amat panjang, riwayat Salman Al-Farisi. Imam Ibnu Huzaimah menyantumkan riwayat ini dalam kitab sahih beliau, yaitu, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dinaungi bulan yang memiliki keagungan dan penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah jadikan puasa pada bulan itu sebagai kewajiban dan bangun malam, sholat tarawih sebagai amalan sunnah. Siapa saja yang berupaya mendekatkan diri pada Ilahi dengan melakukan amal kebaikan di bulan ini, samalah ia dengan orang yang menunaikan amalan fardu di bulan lainnya. Dan siapa yang menunaikan suatu fardu di bulan ini, samalah ia dengan mengamalkan 70 fardu di bulan lainnya. Ramadan adalah bulan sabar, sedangkan sikap sabar balasannya adalah surga. Ramadan ialah bulan pelipur lara. Allah menambah limpahan rizki di bulan ini pada orang yang beriman. Siapa yang gemar memberi makanan berbuka pada mukmin yang berpuasa di bulan ini, hal itu merupakan ampunan bagi dosa-dosanya dan akan membebaskannya dari api neraka. Ia juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun jua.
Sementara sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah tiada semua di antara kami mampu memberi makan orang yang berpuasa? Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi makanan bagi yang berpuasa sekalipun hanya sebiji kurma, seteguk air, ataupun sehirup susu." Bulan Ramadan permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, sedang akhirnya ialah pembebasan dari api neraka. Siapa saja yang meringankan beban hamba sahaya seperti pekerja kasar dan atau pembantu rumah tangga pada bulan ini, niscaya Allah mengampuni dosanya dan membebaskannya dari api neraka. Karena itu, perbanyaklah 4 hal dalam Ramadan, yaitu 2 hal yang dapat menyenangkan Tuhanmu dan 2 hal yang amat kalian perlukan. Adapun 2 hal yang dapat menyenangkan Tuhanmu ialah pengakuan kalian dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta permohonan ampun kalian kepadanya. Sedangkan 2 perkara yang amat kalian perlukan, yaitu memohon surga dan berlindung dari neraka. Dan siapa saja yang memberi minum orang yang berpuasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku, yaitu minuman pelepas dahaga sampai ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah. Demikian redaksi lengkap dari hadis tersebut. Dan ada hal yang menarik dalam proses periwayatannya. Sekalipun hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Ibnu Uzaimah, beliau sendiri nampak meragukan kualitas hadis tersebut, karena beliau memberi sebuah catatan sebelum meriwayatkan hadis ini bahwa ini adalah bab tentang aneka keutamaan bulan Ramadan, bila hadis ini sahih. Dari situ nampak terang dari ungkapan beliau bahwa ada keraguan dalam kualitas hadis tersebut. Keraguan Ibnu Uzaimah ini nampaknya terjawab oleh penelitian yang dilakukan oleh para kritikus hadis. Mereka menemukan bahwa dalam rangkaian sanad hadis tersebut terdapat 1 rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an yang dinilai amat dhaif. Dan Imam Adz-Dzahabi menguraikan penilaian para pakar terkait sosok yang satu itu. Beliau menulis dalam Mizanul I'tidal bahwa Imam Ahmad dan Syu'bah mendhaifkan Ali bin Zaid bin Jud'an. Imam Hamad bin Zaid menyebutnya sebagai sosok yang suka membolak-balikan hadis. Sementara Utsman bin Said menukil komentar Imam Yahya, yaitu laisa bi syai', tidak bernilai. Yazid bin Zurai bahkan menuduhnya sebagai Rafidah, yaitu sekte Syiah yang keras kepada Ali bin Zaid bin Jud'an. Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim melengkapi penilaian para pakar tersebut dengan ungkapan la yuhtaju bihi,
yang artinya tidak dapat dijadikan hujah atau sandaran dalil dalam Islam. Penilaian para pakar dan kritikus hadis yang telah dipaparkan barusan sepertinya cukup untuk menegaskan kelemahan hadis tersebut, dan saking lemahnya hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam. Kesimpulannya, berdasarkan paparan tadi, bahwa hadis permulaan bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, sedang akhirnya adalah pembebas dari api neraka, merupakan hadis yang amat dhaif, dinilai munkar, bahkan matruk oleh para ulama hadis. Begitu juga dengan hadis kedua riwayat Salman Al-Farisi yang juga dinilai dhaif oleh para pakar. Karena itu, sekalipun dua hadis ini amat populer di masyarakat, tetap tidak dapat dijadikan dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ustadz juga penceramah juga perlu berhati-hati dan selektif dalam memilih hadis yang akan disampaikan kepada para jamaah. Satu, niat baik berpotensi melahirkan kekeliruan, bahkan dosa, bila tidak didukung oleh pengetahuan yang cermat dan teliti. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.